izin merekam dulu ya. Oke. Bentar. Oke. Apa terlihat layarnya? Sudah, Pak. Oke, sip ya. Jelas, Pak. Sudah jelas ya. Kalau ada masalah nanti tolong langsung dikasih tahu ya. Selamat pagi semuanya. Bapak mohon maaf tadi ada keterlambatan karena ada hal yang harus diurus dulu. Langsung aja ya. Jadi buat UAS minggu depan karena sesuai jadwal ya. Minggu depan mungkin Bapak ambil di hari Rabu. Hari Rabu ada jadwal lain kalian? Tidak ada, Pak. Aman ya. Ini kok cuma Yoris yang menjawab nih, yang lain kemana ini? Halo. Ya, Pak. Oke. Hari Rabu kita akan UAS mungkin jam 10. Nanti akan ada batasan waktu, tapi tenang aja, UASnya juga seperti UTS kemarin ya, jadi berbentuk tugas nanti. Kalian silahkan kerjakan, tapi waktunya tidak akan sama seperti mengerjakan tugas, oke? Nah, akan ada 3, kan kalau kalian perhatikan materi yang kita sudah Bapak share di grup dan juga Bapak buatkan video pembelajarannya, itu kan ada banyak sekali ya materinya ya. Teori grup itu ada sekitar 3 bentuk grup ya, grup siklik, grup normal, kemudian ada pengantar grup dulu sebelumnya, kemudian juga ada subgrup, ada homomorfisma grup, bahkan yang terakhir itu nanti ada hasil kali sebenarnya. Nah, tapi tidak mungkin semua materi akan Bapak jadikan bagian akan dijadikan sebagai bagian dalam UAS, sehingga Bapak sudah pilihkan 3 materi besar nanti yang silahkan kalian pelajari, dan hari ini kita akan bahas contohnya satu persatu yang akan Bapak masukkan dalam UAS. Yang pertama tentunya teori grup. Nah, sebenarnya teori grup ini adalah inti dari sumber dari perkuliahan ini adalah teori grup ini. Jadi kalian harus benar-benar harus benar-benar bisa membuktikan bahwa kalau Bapak berikan sebuah himpunan dengan suatu operasi, kalian harus bisa membuktikan bahwa himpunan tersebut dengan operasinya adalah grup gitu loh. Nah, di teori grup, kalau kalian sudah pelajari, tentu yang menjadi dasar adalah 4 aksioma atau 4 hukum atau 4 sifat, yaitu pertama tertutup. Jadi kalau ada dua elemen dalam suatu himpunan, maka setiap kali sembarang dua elemen itu kita operasikan, maka hasilnya pasti juga di dalam grup. Kemudian ada asosiatif, tinggal dibolak-balik saja hasil operasinya. Kemudian ada elemen identitas. Elemen identitas itu dimana kalau ini wajib ada dalam setiap grup. Jadi sembarang elemen dalam suatu grup, jika dioperasikan, misalkan penjumlahan jika jumlahkan, atau misalkan perkalian jika dikalikan dengan elemen identitas, maka hasilnya adalah sembarang elemen itu sendiri. Jadi dia nggak berubah gitu loh. Kalau dipertemukan dengan yang namanya elemen identitas, dia nggak akan berubah gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksistensi elemen inverse. Inverse itu apa? Lawannya dari sembarang elemen. Jadi kalau dia suatu elemen, misalkan Y di sini contohnya ya, kalau dia dioperasikan dengan inverse-nya, misalkan Y inverse, itu kalau dioperasikan maka hasilnya nanti akan menjadi identitas gitu.
ya. Nah, nanti kita bahas. Kemudian ada yang namanya subgroup atau grup bagian. Nah, subgroup bagian ini, kalau tadi kalian punya grup, ini penjelasan awal ya. Kalau tadi kalian punya grup itu kan bisa besar bisa kecil. Nah, subgroup adalah himpunan lagi yang di dalam himpunan grup, dan itu dia juga mempunyai sifat-sifat yang tadi disebutkan sebagai grup gitu loh. Jadi dia himpunan di dalam himpunan yang ternyata juga punya sifat grup gitu loh. Nah, pembuktiannya ada dua cara sebenarnya. Pertama dengan pembuktian sifat, kemudian kedua dengan pembuktian teori. Bapak nanti akan minta kalian untuk membuktikan secara teori saja. Nanti akan bahas. Nah, yang terakhir akan kita bahas adalah homomorfisme grup. Homomorfisme itu apa? Homomorfisme itu kalau kalian kemarin bahas sudah baca chapter 9 sampai dengan chapter 12 itu full membahas tentang homomorfisme saja. Nah, ini homomorfisme itu apa? Kalau kita punya dua buah grup, itu kan dua-duanya himpunan. Nah, homomorfisme itu berbicara tentang fungsi terhadap kedua himpunan ini gitu, atau hubungan terhadap kedua himpunan ini. Bagaimana perspektif dua himpunan yang merupakan dua grup kalau kita fungsikan satu sama lain. Nah, jadi kalau grup itu bicara tentang satu himpunan yang punya sifat grup, terus subgrup itu berarti himpunan di dalam himpunan yang punya sifat mewakili juga sifat grup yang di besarnya. Kemudian nanti homomorfisme adalah bicara fungsi antar dua grup, dua himpunan grup gitu. Oke ya. Kita bahas dulu dari teori grup. Bapak berasumsi bahwa kalian sudah pahami benar ya. Kalaupun belum ya tidak apa-apa, nanti kita bahas nih. Yang pertama, suatu grup itu dikatakan himpunan dengan operasi bintang. Misalkan suatu himpunan G ya, kalian perhatikan itu dikatakan himpunan, dikatakan grup ya. Dia dikatakan grup. Ini dikatakan grup jika memenuhi sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama tertutup. Jadi setiap X, misalkan untuk setiap X atau sembarang X dan Y anggota di G, ini ya, perhatikan ini ya, dan Y anggota di G, ini perhatikan, maka X bintang Y juga harus anggota di G. Jadi nanti operasinya, jika suatu operasi ya, kita belum tentukan operasinya apa, jika dia dioperasikan dengan anggota yang lain di dalam G, maka hasilnya X bintang Y itu juga harus, misalkan X bintang Y ya, ini kita misalkan di sini ya, ini misal saja X bintang Y itu sama dengan Z, misalkan Z kecil, maka Z kecil ini juga haruslah anggota di G besarnya. Oke? Nah, itu tertutup. Nanti kita bahas sama-sama. Asosiatif itu lebih gampang lagi sebenarnya penjelasannya. Kalau kalian bisa membuktikan bahwa misalkan X, Y, Z anggota di G, kalau kalian bisa buktikan bahwa jika X bintang Y dibintangkan dengan Z itu sama dengan X dibintangkan dengan Y bintang Z, nah, tinggal membolak-balik saja kurungnya, maka dia berlaku sifat asosiatif. Kemudian ada elemen identitas tadi yang Bapak bilang, untuk setiap X misalkan anggota di G ya, setiap X anggota di G, setiap X anggota di G terdapat atau ada E, kita namakan E ya dia ya, kita namakan E di sini, itu juga harus anggota di G, tentunya konteksnya anggota di G, sehingga jika E dikalikan dengan X pas juga harus sama dengan X dikalikan dengan E, itu hasilnya X sendiri gitu loh. Jadi kalau dia tetap gitu loh, posisinya dia tetap gitu. Jadi si E ini atau identitas ini itu nggak merubah si X kalau dioperasikan dengan X gitu loh.
ya. Nah, nanti kita biar lebih jelas nanti pasti contoh ya. Ini terlihat ya? Jelas Pak, jelas. Jelas ya. Oke. Terlahir ada ekstensi elemen inverse. Nah, inverse ini apa? Inverse ini kalian bisa bilang sebagai kebalikan dari suatu elemen. Nah, kebalikan dari suatu elemen. Nah, untuk setiap Y, perhatikan ya. Untuk setiap Y anggota di G ini, perhatikan, untuk setiap Y anggota di G, maka terdapat Y inverse. Kita lambangkan dengan Y pangkat min 1 gini, bebas saja, nanti kalian boleh juga pakai aksen gitu, boleh juga. Dia juga harus anggota di G tentunya ya. Sehingga nanti kalau Y kita operasikan dengan Y inverse, itu harus sama dengan Y inverse. Kita operasikan dengan Y, dia harus, hasilnya harus identitas tadi gitu loh. Ya. Harus E juga, harus E hasilnya. Gitu loh. Harus pembuat nolnya kalau di bahasa faktor gitu kan. Dia harus memunculkan pembuat nolnya. Oke. Langsung contoh ya. Misalkan buktikan, nah kalian harus lihat konteks ya, harus lihat himpunannya apa, operasinya apa, harus jelas itu dua hal ya. Jadi grup itu, ini kalian perhatikan, ini grup itu harus jelas ya, Bapak hijau kan misalkan nih, ini harus jelas himpunannya apa, kemudian operasinya apa gitu loh ya. Itu harus kalian ngerti dulu konteks, harus kalian pahami dulu konteksnya. Nih misalkan himpunan bilangan bulat Z, jadi kalian harus pahami sifat-sifat himpunan bilangan bulat ya. Himpunan bilangan bulat anggotanya apa saja, sifatnya kalau dijumlahkan, kalau dikalikan gimana, terhadap operasi penjumlahan dalam grup. Buktikan dia adalah grup ya. Himpunan bilangan bulat Z terhadap operasi penjumlahan itu boleh kita agar tarik dikit ya. Nah, ini tuh boleh kita lambangkan gini. Z plus, atau boleh dikurung, boleh bebas. Nah, Z terhadap penjumlahan ya. Nah, penjumlahannya dalam hal ini spesifik karena nggak umum aja, karena dibilang hanya penjumlahan ya. Maka yang pertama harus kita buktikan apa nih? Yang pertama harus kita buktikan dulu adalah apakah dia tertutup. Oke, tertutup gimana membuktikannya? Ya kita ambil aja teorinya ya. Misalkan kita punya sembarang himpunan dalam Z itu kan kita misalkan nggak usah spesifik ya, misalkan N itu anggota di Z, maka bisa kita pastikan ya, karena dia bilangan bulat ya, sembarangan bilangan bulat. Kalau kalian M plus N, ini juga dia pasti bilangan bulat juga kan, gitu loh. Perhatikan, M kan bilangan bulat, ini kan bilangan bulat, M-nya kan bilangan bulat, N-nya bilangan bulat. Pasti penjumlahan M terhadap N itu juga anggota di bilangan bulat ya kan. Cobalah kalian, Pak, nggak percaya saya Pak, coba kalian masukkan sembarang bilangan bulat. Misalkan ya, ambil yang sederhana. Ini contoh aja ya, bukan berarti kalau mencontoh itu memberikan contoh itu bisa membuktikan, tapi ini sekedar memberikan gambaran aja untuk kalian. Misalkan nih yang sederhana, 3 kan bilangan bulat ya, ya kan? 3 dan 2 kan itu anggota di Z kan. Nah kalau kita punya 3 plus 2 ya kan, itu sama dengan 5. Ini pasti anggota bilangan bulat. Kalian bisa kembali lagi ke Bapak kalau kalian menemukan bahwa ada 2 bilangan bulat yang kalau nanti dijumlahkan itu hasilnya bukan bilangan bulat ya. Boleh nanti kalian salahkan, ini teori tertutup ya. Kalau nggak ada berarti ya kita bisa sebut bahwa bilangan bulat terhadap perjumlahan itu tertutup. Oke. Kemudian yang kedua, untuk sembarang misalkan asosiatif ya, untuk sembarang M, N, O misalnya. Jangan O deh. Nah, M, N sama L ya. L-nya jelek banget. Anggota di Z kan ini ya, misalkan ya. Maka nanti kita bisa buktikan bahwa M
plus N itu sama dengan apa? Kok sama dengan? Ini simple aja ya. M plus N plus L ini kan nanti sama dengan apa? Kalian bisa sebut langsung aja kan Pak, biar nggak ribet. M plus N plus L ya kan? Boleh nggak kalau Bapak tulis gini jadinya M plus N plus L gitu loh. Cuman pindah posisi aja. Oke, tinggal memindahkan posisi saja. Nah, karena dia bilangan bulat, terus dia dalam operasi penjumlahan, maka nggak ada masalah terhadap pengkhususannya, operasi kurungnya nggak akan ada masalah ya kan? Ya kan? Ya, Pak. Nah, silahkan kalian masukkan sembarang bilangan bulat di dalam tiga bilangan ini. Ini kan Bapak bilang sembarang ya. Jadi silahkan kalian masukkan apa saja bilangan bulatnya. Pasti nanti hasilnya juga pakai begini gitu loh. Misalkan 300 ditambah 200 ditambah 500 sama dengan 1000 ya kan. Kalian boleh balik itu posisinya. Ya kan? Boleh balik itu posisinya. 300 dulu, terus 200-nya ditambahkan dengan 500. Maka 300 ditambah 700 pasti juga hasilnya nanti 1000 gitu loh. Nah, silahkan kembali ke Bapak. Kalau kalian nanti ketemu ada 3 bilangan bulat yang kalau kalian ubah bentuk bentuk kurungnya itu hasilnya berbeda. Silahkan nanti ya. Ya, Pak. Oke. Yang ketiga, eksistensi elemen inverse. Identitas. Identitasnya misalkan apa ya? Identitas. Kita cari ya, misalkan E ya, pakai standar aja E. Nah, identitas tuh kalian harus baca pahami benar yang tadi dijelaskan ya. Identitas itu apa sih? Kalau nanti kita ambil suatu elemen lain, atau sembarang elemen, kalau dioperasikan dengan elemen identitas, dia nggak berubah gitu. Dia nggak berubah gitu. Jadi gini, karena ini operasinya penjumlahan ya. Misalkan kita punya untuk setiap misalkan X, oke, nggak apa-apa X ini anggota di Z misalkan. Maka kalian kira-kira ketemu nggak E-nya? Ini sama dengan apa? Nanti titik-titik, Bapak kasih titik-titik. Yang sehingga nanti kalau X itu dijumlahkan dengan E itu sama dengan E dijumlahkan dengan X itu sama dengan X sendiri. Apa kira-kira? Dia dalam bilangan, ini anggota bilangan Z ya. Ini bilangan apa di dalam Z yang kalau dijumlahkan dengan bilangan lain dia nggak merubah bilangan lain gitu. Apa kira-kira? 0, Pak. 0. Oke ya. Kelihatan ya? 0. Maka 0 lah identitasnya gitu. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan ya. Ini kan X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah X karena penjumlahan ya, nggak ada masalah ya dibolak-balik. Itu akan sama dengan X itu sendiri. Maka kita ketahui bahwa 0 adalah identitas. Oke, waduh, naik ke atas ya, karena terlalu banyak tadi ininya, terlalu besar. Oke, sini misalkan ya. Yang terakhir atau yang keempat adalah menjelaskan tentang elemen inverse-nya. Oke. Eksistensi elemen inverse ya. Nah, untuk sembarang, kalau tadi X Bapak pakai Y sekarang ya. Kalau untuk sembarang Y anggota di Z, ada nggak kira-kira anggota Z juga misalkan? Kalau Bapak kasih Y inverse ya. Ini sama dengan titik-titik anggota di Z juga. Ini sehingga menyimpulkan operasi di mana nanti Y ditambah Y inverse itu sama dengan Y inverse miring Y
Y inverse ditambah Y sama dengan elemen identitasnya tadi apa? E-nya kan 0 kan. Ada nggak nih? Kira-kira apa? Kalau dia dijumlahkan dengan sembarang bilangan, kalau dijumlahkan nanti jadinya 0 gitu. Halo? Halo pemirsa, ada Ya, nggak? Pak. Ya, Pak. Apa kira-kira? Kalau dijumlahkan hasilnya 0, Pak. Ya, bilangan bulat. Bingung, ambil contoh deh, gini. Kalau bingung ambil contoh deh. Yang lain nih, mana suaranya? Ada nggak nih ketemu yang lain? Kalau bingung kita ambil contoh deh. Mana sih? Nih, misalkan Y-nya Bapak ganti jadi 7. 7 nanti ditambah titik-titik sama dengan titik-titik ditambah 7 sama dengan 0. Nah, berapa? Ditambah min 7, Pak. Negatif 7 ya. Nah, negatif 7. Bilangan negatifnya itu kan juga masih bilangan bulat kan? Selama bilangan yang mengikutinya, selama bukan negatif setengah itu kan masih bilangan bulat kan. Kalau negatif setengah udah pecahan. Kalau dia negatif 3, negatif A itu juga masih bilangan bulat kan. Berarti kita bisa ambil aja ini. Kita pindahin ke sini. Nah, maka Y ditambah apa? Negatif Y itu pasti sama dengan negatif Y ditambah Y itu sama dengan 0. Maka inverse-nya kita dapat, inverse-nya apa? Inverse-nya untuk setiap Y ya. Untuk setiap Y anggota di Z, maka inverse-nya negatif Y. Inverse itu sama dengan negatif Y. Udah. Gitu deh. Pak, kalau Y-nya berubah berarti inverse-nya juga berubah dong? Iya, inverse-nya pasti berubah. Di grup kita cuma menjelaskan bahwa ada tuh inverse-nya tuh ada gitu. Ya. Kalau identitas biasanya tunggal, kalau inverse itu biasanya cukup membuktikan bahwa ada aja di dalam grup gitu loh. Ya. Nanti kalau M, kalau misalkan kita punya bilangan 200, Pak. Inverse-nya apa dong? Inverse-nya berarti ya negatif 200. Simpel itu ya. Oke? Oke? Yang lain gimana? Iya, Pak. Yang lain gimana? Iya, Pak. Itu ya. Iya, Pak. Nanti kalian bisa coba kan ya, kalau misalkan nih pakai bilangan yang gampang aja sih. Misalkan dia jauh banget. Misalkan operasi himpunan Z terhadap perkalian misalkan. Nanti cari apakah tertutup. Kalau tertutup, apakah dua bilangan kalau dikalikan ini apakah grup ya? Ini apakah grup? Terus misalkan R terhadap perkalian juga misalkan ini apakah grup ya kan? Nah, ini boleh kalian coba. Oke, Pak. Sebagai variasi aja nanti untuk soal UASnya. Nah, ada di grup teori tentang grup ada pertanyaan kira-kira? Atau ada bagian yang belum dipahami, teman-teman? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Nah, subgrup ya? Pak. Ya, silakan. Ke atas, Pak, saya screenshot ini. Oh, ini Pak. Ini nanti Bapak bagikan. Bapak bagikan videonya, Bapak bagikan juga nanti OneNote-nya, tenang aja. Ya. Iya, Pak, sip. Oke. Aman ya. Oke, Pak. Nanti ini kan Bapak rekam ini pakai aplikasi, nanti Bapak bagikan ke kalian. Bapak share di ini nanti ininya apa namanya? Materinya juga nanti Bapak PDF kan, nanti di YT juga Bapak upload. Tenang aja, oke? Nah, baik, Pak. Bapak lanjut ya. Terus baik, Pak. Pembahasan yang kedua nanti untuk
untuk UAS adalah subgroup. Nah, ini bagian yang penting juga. Subgroup itu apa sih? Bapak kasih pengantar dulu ya. Kalau tadi kalian kan bicara, ini kan kalian udah buktikan nih. Bila apa Z itu ini kan terbukti berarti ya, karena semua memenuhi, berarti Z itu terbukti apa? Ini terbukti Z anggota dengan operasi penjumlahan itu adalah grup. Oke. Nah, ini kan udah terbukti nih Z terbukti. Nah, kalian bayangkan Z itu kan Z itu kan besar ya. Nih ya, Bapak di mana nih? Biar nggak terlalu jauh. Oh, di sini aja, nggak apa-apa di samping. Z itu kan besar ya. Bilangan bulat itu kan banyak sekali anggotanya. Kalau kalian ingat, Z itu anggotanya siapa aja? Ya kan, dari negatif. Negatif. Ini artinya apa? Yang mana, Pak? Ini artinya apa? Ini kan Z itu kan anggota. Iya. Kalau kalian bisa baca, kalau kalian baca ini artinya apa? Kan titik-titik nih hilang nih ujungnya, terus titik-titik hilang nih. Z itu anggotanya dari negatif tidak hingga sampai dengan positif tak terhingga. Nah, aduh, gitulah. Ya, Bapak salah lagi. Sampai dengan positif tak terhingga gitu. Luas banget kan. Jadi kalau kalian bayangkan Z itu sebagai himpunan, maka Z itu kan besar sekali gitu loh. Nih, Bapak ilustrasikan Z itu sebagai himpunan, misalkan nih. Wah, ini luas banget gitu nih. Pasti kan ada himpunan lain nih di dalam Z. Nah, ini namanya subhimpunan atau subhimpunan atau subhimpunan saja kita nyebutnya. Ini kan Z. Ini Z ya, ini ada subhimpunannya, Z kecilnya misalkan Z aksennya. Nah, kalau Z ini tadi kita buktikan dia grup, nah maka ada himpunan di dalamnya, itu juga harus bisa kita cari apakah dia juga grup gitu loh. Nah, kalau dia ternyata terbukti sebagai grup, maka inilah yang kita namakan sebagai subgrup gitu loh, atau himpunan bagian. Ya, atau grup bagian ya, grup bagian. Kalau dia posisinya belum diketahui ini dia grup apa bukan, ya sementara dia namanya himpunan bagian karena dia kan di bagian dari himpunan gitu kan, bagian dari himpunan besar. Nah, nanti kalau dia ternyata juga grup gitu loh terhadap operasi yang di Z ya, terhadap operasi yang besarnya, berarti dia subgrup gitu. Nah, ada dua cara membuktikannya. Yang pertama dengan sifat. Kalau kita misalkan punya konteksnya di sini ya, S itu kita baca coba ya. Suatu grup bagian S dari grup G adalah himpunan bagian dari G yang operasinya sama dalam S dibatasi pada S. Berarti kan gini. Ada G yang besar misalkan ini. Nah, terus ada S di sini. Ada S itu yang kecil. Nah, kalau konteksnya ini ya, konteks rumusan ini ya. Nah, ini yang kecil gitu. Nah, untuk membuktikan bahwa S itu adalah subgrup, maka pertama buktikan dulu ada E. Kan ada E anggota di grup. Dia harus punya identitas gitu. Terus S-nya sifat yang ini dia tertutup terhadap operasi di G. Jadi buktikan dia tertutup terhadap operasi di G, sembarang operasi G berarti ya. Terus buktikan juga bahwa untuk setiap X anggota di S itu buktikan bahwa ada inverse-nya di S. Jadi yang dibuktikan cukup ada identitas, dia tertutup sama ada inverse gitu, yang juga di dalam S gitu ya. Nah, Bapak kalian sudah baca materinya ya, jadi tinggal dicek aja nanti tinggal diulangi lagi nanti materinya seperti apa.
Nah, Pak. ada teorema yang menarik untuk apa namanya untuk subgrup ini, dan ini Bapak pikir kalian harus bisa pelajari ini, yaitu teorema ini. Misalkan G group, untuk membuktikan bahwa S itu adalah subgrup, maka cukup buktikan bahwa nanti kalau ketemu dua elemen di dalam S, X dan Y, maka berlaku bahwa dengan operasinya ya, maka berlaku nanti X dikalikan dengan inverse-nya Y itu anggota di S juga. Nah, kebayang ya. Jadi X bukan kali ini dengan dioperasikan pakai operasinya di dalam G ya. Operasinya di dalam G. Maka berlaku nanti X dikalikan Y inverse itu anggota S. Jadi bukan Y ya, dikalikan Y, bukan X dikalikan Y inverse anggota di S juga gitu. Nah, itu cara singkat dengan suatu teorema membuktikan bahwa dia subgrup. Nah, sekarang kita punya ini nih. Diketahui matriks 2x2 dengan anggotanya adalah dengan anggota-anggotanya adalah bilangan real ya, terhadap operasi penjumlahan, pakai operasi penjumlahan lagi adalah grup ya, dan W itu adalah matriks seperti ini ya, matriks 2x2 juga A0 B0. Untuk setiap AB anggota di R, buktikan bahwa W itu subgrup dari operasi ini gitu loh ya. Oke. Maka karena kita udah tahu nih kan, ini kan pasti W itu kan pasti di dalam W ini kan pasti di dalam ini kan, sembarang matriks 2x2 kan. Nah, ini kan spesifik. Maka kita cukup ambil dua anggota di sini, terus kita operasikan, kita buktikan bahwa dia juga anggota di W untuk menyatakan bahwa ini subgrup. Maksudnya gimana Pak? Misalkan nih Bapak ambil A, pakai apa ya? Pakai biru deh. Bapak ambil A, matriks A 2x2 kan, karena kalau bentuknya harus W gini, kan Bapak ambil A. Oke. A ini misalkan B, C, D, C 0, D 0 ya. Dengan CD-nya pasti anggota R ya, nanti kita bahas. Terus ada juga B. B ini apa? E, misalkan E0, F0, E-nya E biasa ya, bukan ini. Nah, ini dengan kita ketahui bahwa C, D, E, F itu anggota di R ya. Perhatikan ini ya. Di konteksnya dia anggota di R. Oke, anggota di real maksudnya. Nah, untuk dia membuktikan dia grup apa? Untuk membuktikan bahwa W itu ini anggota, AB ya. AB-nya itu anggota di mana? Di W, gitu kan? Nah, untuk membuktikan bahwa W ini subgrup dari matriks 2x2R, maka kita harus buktikan apa nanti? A ditambah, karena operasinya penjumlahan ya, ditambah dengan B inverse maksudnya adalah juga anggota di W. Nah, ini apa? A plus B inverse ini apa? Ya ini. Kita tinggal kita uraikan saja. C 0 D 0 ditambah apa? Inverse dari B berarti apa? Kalau dia operasinya penjumlahan, inverse dari matriks B ini apa kira-kira? Terus matriks B.
Hmm. Ini kan B-nya Negatif. apa? Apa aja anggota di dalamnya? Kalau operasinya penjumlahan. Berarti negatif E ya. Hmm. 0 kan nggak ada negatifnya ya. Sama aja 0. Terus negatif F. D. Iya kan? Negatif F kan. Anggota F kan, anggota B kan E0 F0 gitu kan. Udah beres. Nah, ini tinggal kita jumlahkan aja. Ayo, penjumlahan dua matriks berarti apa? C dikurang E ya, karena negatif kan. 0 tambah 0 0 ya kan. Terus D ditambah negatif F berarti D negatif F 0. Udah beres. Terus gimana, Pak? Ya udah, tinggal kita sebutin aja ini pasti anggota di W. Loh, kenapa, Pak? Karena ini udah bisa kita pastikan. Kalau C ini tadi, kalau C, D, E, F-nya anggota di R, pasti C kurang E dan D kurang F itu juga anggota di R, ya kan? Iya kan? Kalau ini elemen-elemennya anggota di R, ini anggota di R, ini anggota di R, 0 pasti anggota di R dua-duanya, maka dia matriks 2 kali 2 yang anggota di W. Nanti nggak masuk Pak? Kan masuk ini kan? Nih, itu loh. Masuk contoh ini gitu. Maka kita bisa sebutkan bahwa W itu subgrup dari apa? Matriks 2 kali 2 untuk sembarang. Anggota bilangan real. Oke, gitu ya. Bisa dipahami semuanya? Aman ya sampai di sini ya? Ada pertanyaan kira-kira? Aman Pak, lanjut Pak. Oke. Nah, bahasan terakhir ini agak nggak apa-apa. Ini lebih gampang sebenarnya daripada dua hal tadi. Intinya gini, kalau kalian punya satu grup tadi ya, nah satu grup, homomorfisme itu apa sih? Homomorfisme itu kalau kalian bahas fungsi, jenis-jenis fungsi kan kemarin kita sudah bahas ya, ada surjektif, ada injektif. Kalau dua-duanya jadi bijektif gitu kan. Nah, sebenarnya mau bilang bahwa homomorfisme itu fungsi yang bijektif terhadap dua himpunan yang merupakan grup gitu. Misalkan tadi Z plus itu grup, terus Bapak punya lagi misalkan R plus itu grup misalkan. Nah, ini kalau dua ini dibuat himpunannya, ya kan? Dua ini dibuat himpunannya. Nah, F, nah inilah yang melambangkan homomorfisme sebenarnya. Homomorfisme, F-nya harus apa? Pertama, F-nya harus surjektif, ya. Surjektif itu tepat satu. Terus harus injektif. Injektif itu kemarin apa? Nah, silakan dicek ya. Singkatnya apa sih Pak? Kalau singkatnya apa sih Pak? Nah, singkatnya suatu fungsi itu dikatakan nanti homomorfisme grup jika F itu mengawetkan operasi di dalam grup itu. Maksudnya apa Pak mengawetkan operasi itu? Kalau nanti nih ketemu nih ya, G-nya operasinya dengan operasi bintang, kemudian ada H dengan operasi perkalian misalkan. Maka buktikan bahwa F dibintangkan jika F nanti fungsi F itu fungsi f x-nya di bintang Y, itu maka hasilnya nanti fx kali fy gitu loh. Atau kena operasi di H-nya gitu. Ya, untuk semua XY anggota di G. Nah, tinggal membuktikan ini saja sebenarnya.
Tinggal membuktikan yang ini, bagian ini. Nah, gitu. Tuh, susah banget sih. Nah, tinggal buktikan itu ya. Bentar. Tinggal membuktikan bagian yang ini. Nah, gitu. Nah, contoh nih, misalkan kita punya fungsi dari Z ke R bintang, artinya R terhadap yang bukan 0, R yang bukan 0 ya. Dengan FK-nya itu sama dengan 2K. Sama 2K, 2 pangkat K. Kalau FK sama dengan 2 pangkat K, kalau FL berarti ya FL berarti apa? FL sama dengan berapa? FK sama dengan 2 pangkat K. Berarti FL berapa? Halo? 2 pangkat L. 2 pangkat L. Nah, itu pasti juga anggota di Z ya. Nah, udah gitu aja sih sebenarnya. 2 pangkat L. Terus kita buktikan homomorfismenya gimana? Ya sudah, langsung kita ambil operasinya gitu loh. Langsung kita buktikan operasinya. Ya. Misalkan tadi ada FK, F berarti F dengan K, operasinya bintang ya, operasinya perkalian, berarti ini F karena konteksnya ini perkalian, atau kita sebut bintang dulu aja nggak apa-apa. F bintang L ini kan sama dengan apa? 2 pangkat K dikali 2 pangkat L, gitu kan? Ya kan? Sorry, bukan. Kebalik. Aduh. Bukan gitu maksudnya, terlalu cepat. Mana RS? Reser dulu. Di dalam, sorry. Pakai ini lagi, pakai biru deh. Kan di dalam kan. F di dalam 2 pangkat K dikali 2 pangkat L, ya kan? Sama dengan my bad. Ini kan masih posisinya bentuknya kan harusnya masih 2. Nah, ini kan sama dengan 2 dipangkatkan apa? 2 dipangkatkan karena bentuknya harus 2 gitu kan ya. K bintangnya kan berarti dikali L. Nah, ini kan sama dengan apa? 2 pangkat K dikali L kan sama dengan 2 pangkat K dikali 2 pangkat L. 2 pangkat L. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Nah, 2 pangkat K dikali 2 pangkat L itu apa? Ya, ini adalah F K, ya kan? Dikali dengan F L. Nah, ini yang membuktikan bahwa dia homomorfisme itu ini. F dengan K bintang L itu sama dengan FK dikali FL. Nah, ini terbukti bahwa dia homomorfisme. Oke? Misalkan Bapak punya satu lagi ya. Misalkan ya. Ayo kita coba yang B ya. Misalkan Bapak punya satu lagi. B itu fungsi dari R ke R aja deh biar kalian nggak ini. R ke R ya.
dengan F A, misalkan A kecil aja, itu sama dengan akar A. Nah, buktikan bahwa dia homomorfisme. Gimana? Pikirkan dulu. Ada yang mau jawab? Halo? Halo pemirsa? Pada diam-diam baik nih. Mikir, Pak. Yang lain mana yang lain nih? Ini berapa orang ya? Bentar, 11. Oh, pas 10 datang semua berarti ya. Oke. Gak apa-apa deh, Bapak yang bantu jawabin kalau kalian nggak mau jawab nih. Perhatikan ya, kan FA sama dengan akar A ya. Bapak kasih hitam nih biar beda. Nah, kan FA kan sama dengan nih satu-satu, FA sama dengan akar A. Kalau Bapak punya FB berarti apa? Sama dengan akar B. Oke, sekarang kalau Bapak punya F A bintang B, ini sama dengan apa? Akar A kali B. Akar A bintang B. A kali B, kan? Bintangnya B maksudnya di sini. Ini akar A kali akar B boleh Bapak pecah nggak? Jadi apa? Akar A dikali akar B. Nah, sesimpel itu. Akar A kali akar B artinya apa? Akar AB, Pak. Ya, akar A kali akar B, kita balikan lagi ke definisinya. Akar A itu apa? FA. Sementara akar B itu FB. Maka terbukti A bintang B itu sama dengan FA dikali FB. Dan sesimpel itu saja sebenarnya pembuktian homomorfisme ya. Makanya terbukti dia fungsinya homomorfisme. F-nya langsung gitu. Untuk FA sama dengan akar A, maka F-nya homomorfisme. Nah, sesimpel itu aja. Itu pembuktian yang paling simpel, yang salah satu pembuktian yang paling simpel untuk homomorfisme gitu loh, daripada kalian nanti membuktikan satu-satu sifatnya gitu. Bisa ya? Bisa, Pak, bisa. Oke. Nanti dipelajari lagi, Pak. Siap. Yang lain gimana? Ada pertanyaan dari 3 ini, nggak usah yang untuk homomorfisme. Ada pertanyaan kira-kira atau mau tambah contoh lagi? Cukup? Tambah contoh lagi boleh, Pak. Oke, tambah contoh lagi. Mau contoh lagi ya? Oke, siap. Apa ya kira-kira? Oke, gini. Bentar. Oke, gini. C terakhir ya. Contoh terakhir, misalkan C. Nih. Pikirkan dulu ya, F-nya masih dari R ke R misalkan, biar nggak ini. Dengan apa? X-nya sama dengan, aduh, jelek banget. Kalau pinggir sini masih susah nih. Sama dengan X pangkat 3 ya. Kira-kira dia homomorfisme apa bukan ya? Bapak kasih waktu kalian mikir dulu.
Homomorfisme, Pak. Ya, udah? Gimana? Gimana? Ya. Fungsi R ke R dengan F X Ayo. sama dengan X pangkat 3 itu Satu-satu dulu. homomorfisme, Pak. Gimana? Satu-satu dulu. Gimana? X apa? Sama dengan pangkat 3. X pangkat 3. Terus misalkan satu lagi temannya apa? Y. FY sama dengan Y pangkat 3. Y pangkat 3. Oke. Kemudian kalau F X bintang Y itu jadi apa nanti? X pangkat 3. Jangan langsung, nggak boleh langsung. Kan nggak, kan bentuknya dia kan harus satu bilangan pangkat 3 gitu. Nah, ingat nggak? Boleh kalian kalau perhatikan sifat ini, sifat perpangkatan, boleh nggak sebenarnya Bapak sebut itu gini loh. X kali Y itu pangkat 3. Ingat nggak? Nah, iya, Pak. Iya kan? Kalau A dipangkatkan dengan A pangkat 2 dikali dengan Y pangkat 2, itu maka bisa kita sebut sebagai A dikali B dipangkatkan 2 gitu kan. Kalau misalkan kalian ketemu bilangan gini, misalkan 3 pangkat 2 dikali dengan dikalikan dengan 2 pangkat 2 itu masa bisa kita sebut bahwa 3 kali 2 itu sama dengan berapa? 3 kali 2 pangkat 2 gitu nggak? Ya, Pak, sama, Pak. Ya, iya nggak? Halo, Ya, Pak. cek gitu. Nah, itu tambahan aja. Nah, Bapak hapus dulu. Itu ya. Nah, beres kan berarti? Ya tinggal kita ini kan aja. X ini kan kita bisa pecah kan? XY pangkat 3 itu akan sama dengan apa? X pangkat 3 X pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ini sama dengan apa? X pangkat 3 tadi apa? X dikali F Y. Nah, beres, ya kan? Berarti apa? X bintang Y itu sama dengan Fx kali F Y. Ini sama-sama operasi perkalian sih. Dalam konteks ini operasinya perkalian, nanti bisa berubah operasinya tergantung soalnya nanti seperti apa. Tapi yang paling gampang itu perkalian. Oke, udah 3 contoh buat homomorfisme, udah oke belum? Oke, Pak, jelas, Pak. Siap ya, bisa ya, gampang kok ini nggak sulit ini. Kalau homomorfisme nggak terlalu sulit. Nah, secara overall itu yang mungkin akan Bapak masukkan. Jadi perhatikan benar-benar contoh soalnya ya. Mungkin ada 1-2 contoh soal yang Bapak masukkan plek untuk UAS kalian biar kalian nggak enak gitu ngisinya nanti ya. Baik. Nah, tapi ada juga nanti ada 1-2 soal yang Bapak modifikasi biar biar tidak sama persis dengan kisi-kisi. Kan nama kisi-kisi kan nggak harus sesuai kan? Itu. Iya, Pak. Sebelum nanti terakhir ada pertanyaan kira-kira baik dari teori grup, subgrup atau homomorfisme grup? Tidak ada, Pak, pertanyaan, Pak. Aman ya? Aman, Pak. Aman ya? Pelajari lagi, Pak. Siap. Oke ya. Yang lain ada pertanyaan? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas ya. Nanti silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita UAS nanti di hari Rabu. Hari Rabu tanggal berapa? Hari Rabu itu tanggal 21 ya. Nanti bersiap 5 hari ke depan berarti untuk UAS. Tidak akan jauh dari kisi-kisi karena materinya juga lumayan banyak ya untuk mata kuliah ini. Jadi Bapak pilihkan 3 yang menurut Bapak adalah kunci.
yang harus kalian pelajari untuk lulus dari mata kuliah ini. Begitu ya. Bapak Iya, stop Pak. dulu. Bapak kembali lagi. Bapak hentikan. Buka dulu dong ininya. Halo pemirsa. Nah, yang lain mana nih? Yang lain. Tinggal berapa orang ini? Tinggal bertujuh. Yang lain mana ini? Halo, yang lain mana? Tinggal bertujuh ini. Dua. Henny, buka dulu. Sari, Suprapto, buka dulu. Iya, Pak. Buka dulu. Jaringannya, Pak. Jaringannya. Sudah dibuka. Oh, udah dibuka. Sari mana Sari? Kok cuman ininya dong? Sama Sari, Pak, jaringannya tuh kurang bagus kalau wifi, Pak. Salbia sama tadi mana? Salbia sama si siapa sih? Siapa lagi? Si Sinta. Ini kemana? Oh, Malah hilang. Sinta sawah tadi, Pak. Oke, itu ya dari Bapak. Sekian dari Bapak. Nanti ini materinya sudah Bapak rekam. Jadi nanti akan Bapak upload di YT. Terus juga yang tadi di OneNote-nya juga akan Bapak PDF-kan dan akan Bapak share ke kalian di Google Classroom ya. Silahkan dipelajari kembali. Bapak sebenarnya sudah ada materi ke-14, sudah ada. Jadi Bapak langsung sekalian aja nanti hari ini akan Bapak sharekan materi ke-14 dan 15, kisi-kisinya hari ini ya. Jadi akan ada 2 materi nanti ke-14 dan 15. Artinya kuliah kita sudah selesai. Oke? Ya. Oke, Pak. Bapak mohon maaf karena ternyata tidak sesuai dengan harapan Bapak jumlah pertemuan tatap daring kita. Ya, nggak apa-apa ya. Tapi Bapak rasa di Google Classroom Bapak sudah cover semua, baik materi, baik video juga Bapak cover semua. Harusnya tidak ada masalah. Oh, ada si Cinta udah datang. Nanti silahkan dipelajari lagi kembali dari materi chapter pertama sampai dengan nanti chapter ke-15. Mudah-mudahan kalian UASnya dapat nilai yang terbaik semua ya. Oke? Oke, Pak. Oke, dan terakhir Bapak mohon maaf kalau selama perkuliahan Bapak banyak kekurangannya, banyak hal yang tidak sesuai dengan harapan kalian. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di semester depan dan perkuliahan kita bisa jadi lebih baik. Oke? Oke, Pak. Itu ya. Ada yang mau disampaikan kira-kira? Nggak ada, Pak. Aman ya? Sip. Aman, Pak. Oke, terima kasih semuanya untuk hari ini. Selamat berakhir pekan. Silakan kembali nanti Bapak harap kalian cek ya nanti YouTube-nya materinya di chapter 14 dan 15 sehingga bisa mempersiapkan UASnya dengan baik. Sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Siang, Pak. Siang. Ya. Bapak keluar ya. Selamat tinggal semuanya. Iya, Pak. Selamat berpisah. Selamat berpisah jadi.